Oke, kita mulai dari penghujung tahun 1975. Saat itu, Indonesia melancarkan sebuah operasi militer yang ternyata jadi yang terbesar sepanjang sejarahnya. Tapi ini bukan sekedar konflik regional biasa loh. Ini adalah cerita tentang gimana politik sebuah pulau kecil bisa bertabrakan langsung dengan permainan kekuatan global di puncak Perang Dingin. Inilah kisah dari Operasi Seroja. Coba bayangin tanggal ini, 7 Desember 1975. Pagi itu, saat fajar baru aja menyingsing, yang terdengar bukanlah suara burung, tapi dentuman meriam dan deru pesawat tempur. Satu hari itu mengubah nasib sebuah bangsa untuk selamanya. Gambaran barusan itu adalah detik-detik dimulainya Operasi Seroja, operasi militer paling masif yang pernah dilakukan Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit, melihat apa yang jadi pemicunya. Percaya atau enggak, akar masalahnya itu bukan di timur, tapi ribuan kilometer jauhnya di Eropa. Selama 400 tahun, Timur-Timur itu koloninya Portugal. Tapi sebuah revolusi di Lisbon, ibu kota Portugal, ternyata menyulut api konflik sampai ke Asia Tenggara. Jadi, pada tahun 1974, ada yang namanya Revolusi Anyelir di Portugal. Rezim lama tumbang, dan salah satu dampaknya adalah mereka melepas semua koloninya. Portugal tiba-tiba pergi begitu aja dari Timur-Timur, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang besar. Dan kalau ada kekosongan, pasti ada yang mau mengisi kan? Nah, langsung muncul 3 kelompok politik utama. Masing-masing punya bayangan masa depan yang beda banget buat Timur-Timur. Ada Fretilin yang pengen merdeka 100%, saat itu juga. Ada UDT yang lebih moderat, maunya otonomi bertahap. Dan ada Apodeti yang justru ingin bergabung dengan Indonesia. 3 visi yang saling bertabrakan ini, ya jadi resep sempurna untuk sebuah konflik. Coba kita lihat lini masanya deh. Ini semua terjadi begitu cepat kan? Gila, dalam waktu kurang dari 2 tahun aja, situasinya berubah drastis. Dari yang tadinya cuma kekosongan kekuasaan, langsung jadi perang saudara singkat. Terus Fretilin menang dan langsung deklarasi kemerdekaan sepihak. Ini dibalas sama kelompok pro-integrasi lewat deklarasi Balibo yang isinya minta Indonesia masuk. Dan puncaknya, ya invasi skala penuh itu. Eskalasinya benar-benar kilat. Deklarasi kemerdekaan Fretilin ini bukan cuma berita lokal. Gaungnya itu sampai ke Washington, Moskow, Canberra. Tepat di jantung pertarungan ideologi global yang kita kenal sebagai Perang Dingin. Kenapa Barat khawatir? Soalnya Fretilin ini dianggap berhaluan kiri. Di masa itu, semua yang berbau kiri langsung bikin was-was. Amerika Serikat dan sekutunya, kayak Australia, takut banget kalau Timur-Timur ini jadi semacam Kuba baru di pekarangan belakang Asia Tenggara. Dalam permainan catur Perang Dingin, pion kecil bernama Timur-Timur ini tiba-tiba jadi sangat penting. Dan inilah momen yang sangat krusial. Ada dokumen yang sekarang sudah bisa diakses publik. Isinya catatan pertemuan antara Presiden Soeharto dan Presiden Amerika Gerald Ford. Pertemuan itu terjadi cuma sehari sebelum invasi. Di sana tertulis, Amerika Serikat memahami langkah Indonesia. Ini secara diplomatis bisa diartikan sebagai lampu hijau. Bukan cuma Amerika, Australia pun punya pandangan serupa. Mereka merasa kalau Timur-Timur gabung Indonesia, kawasan bakal lebih stabil secara geopolitik. Jadi, dukungan diam-diam dari negara-negara barat ini jadi salah satu aspek yang paling kontroversial dari keseluruhan operasi Seroja. Oke, dengan restu geopolitik di kantong, invasi pun dimulai dengan pengarahan kekuatan yang sangat besar. Serangannya dari 3 arah sekaligus. Kapal-kapal perang menembaki dari laut, pasukan payung diterjunkan langsung di atas ibu kota Dili, sementara pasukan darat mendarat di pantai. Hasilnya, Dili berhasil direbut hanya dalam waktu 1 hari. Tapi, ternyata ini baru awal dari sebuah perang yang sangat panjang. Pasukan Fretilin, yang dikenal sebagai Valintil, mereka nggak menyerah. Mereka mundur ke daerah pegunungan yang terjal bersama puluhan ribu warga sipil. Dari sanalah mereka memulai perang gerilya yang panjang dan brutal. Jadi perangnya berubah dari pertempuran kota menjadi perang di hutan dan gunung yang sulit banget. 35.000. Coba bayangkan angka ini di bulan April 1976 atau sekitar 4 bulan setelah invasi dimulai, sebanyak itulah jumlah personel militer Indonesia yang dikerahkan di Timur-Timur. Angka ini nunjukin betapa masifnya skala operasi ini. Nah, di balik semua angka dan strategi militer ini, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu nyawa manusia. Sangat mahal. Selama 24 tahun konflik,
Diperkirakan ada sampai 180.000 orang yang meninggal. Dan yang paling menyedihkan, sebagian besar dari mereka itu warga sipil. Mereka jadi korban pertempuran, kelaparan, sampai wabah penyakit. Angka yang luar biasa tragis. Selama lebih dari 2 dekade, Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tapi periode ini punya 2 sisi mata uang yang sangat kontras. Di satu sisi, memang ada pembangunan. Pemerintah Indonesia membangun banyak infrastruktur, dari jalan raya, sekolah, sampai rumah sakit. Tapi di sisi lain, di balik pembangunan itu, apinya nggak pernah padam. Perang gerilya terus berjalan, perlawanan terus ada. Dan periode ini juga diwarnai oleh berbagai isu hak asasi manusia yang serius. Titik baliknya akhirnya datang pada 30 Agustus 1999. Setelah puluhan tahun berjuang, diadakanlah referendum yang disponsori oleh PBB dan hasilnya sangat jelas. Mayoritas absolut 78% rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka. 3 tahun kemudian, pada tahun 2002, dunia menyambut lahirnya sebuah negara baru, Republik Demokratik Timor Leste. Ini sekaligus jadi penanda resmi berakhirnya konflik yang sudah berlangsung begitu lama. Jadi, kalau kita lihat lagi, operasi Seroja ini bukan sekedar operasi militer yang sederhana. Ini adalah titik temu dari berbagai kekuatan besar. Ada ambisi geopolitik, ketakutan ideologi perang dingin, kepentingan nasional, campur tangan asing, dan yang paling utama, tragedi kemanusiaan yang mendalam. Kisah Timor Timur ini jadi pengingat yang sangat kuat ya, tentang bagaimana nasib sebuah bangsa kecil bisa terseret dan bahkan tergilas dalam permainan kekuatan global. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang relevan banget sampai hari ini. Di dunia yang didominasi oleh negara-negara besar, gimana caranya negara-negara kecil bisa benar-benar menentukan nasibnya sendiri?